Pilih aja nanti. Boleh bahasa Madura, boleh. Bahasa Sunda mau? Jawa mau? Batak mau? Padang mau? Dayak Kanayan mau? Bahasa Arab mau? Bahasa Inggris mau? Insya Allah saya pakai 7 bahasa. Dan yang terakhir, yang anak-anak gadis mau bahasa Korea? Sarangeo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sehat semuanya. Saya doakan secepatnya masuk surga. Jangan amin dulu, dengerin kalimat kulo. Saya doakan ibu-ibu secepatnya masuk surga. Anaknya yang amin dulu. Sehat semuanya ya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini semata-mata karena Allah. Dan kelak selepas pengajian kita juga berpisahnya juga karena semata-mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana bi'ulumil ulama'il 'amilin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi'ibadika as-salihin fi dunyana wa akhrana wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khair illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifus su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billah. Yang dirahmati Allah dan yang kami muliakan, para alim, para alamah, para kiai, para tuan-tuan guru, para ustaz, ustazah dan para guru ngaji, terkhusus kepada guru mulia kita semuanya yang dirahmati Allah, Kiai Haji Masra'i beserta seluruh majlis keluarga Pondok Pesantren Tarbiyatul Aulad, Kiai Abu Amin, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kayong Utara yang dirahmati Allah, kemudian Ketua Tanfidhiyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kayong Utara, seluruh Ketua MWC dan pengurus ranting Nahdlatul Ulama, sahabat-sahabat, para ketua lembaga dan banom-banom Nahdlatul Ulama. Saya hampir lupa tadi ada Kiai Mas Rafiq yang kemarin, tahun kemarin saya bersama beliau bersama-sama melaksanakan ibadah haji, dan beliau sebagai petugas Haji Kabupaten Kayong Utara. Yang dirahmati Allah, anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara, fraksi PKB. Asmai panjenengan sinten? Ansori. Saya bukan nanya namanya, bawa amplop enggak? Nek kula boten nopo-nopo, Pak. Tapi pesantren itu butuh dana, Pak. Allah bakal nolong panjenengan. Kalau panjenengan menolong agama Allah, Allah pasti menolong panjenengan. Faham, Bu? Kalau kita menolong agama Allah, Allah akan menolong kita. Faham, Pak? Ibu-ibu faham? Bapak-bapak faham? Karena sudah faham, wabillahi taufiq wal hidayah.
Apalagi Kiai Mas Rai, kan sudah paham semua Kiai. Malam ini banyak madura nih gitu. Beda coba, beda madura. Siapa nih enten ke? Bugi sebeda, Melaju beda, Dayak beda. Pilih aja nanti. Boleh bahasa Madura, boleh. Bahasa Sunda mau, Jawa mau, Batak mau, Padang mau, Dayak Kanayan mau, bahasa Arab mau, bahasa Inggris mau. Insya Allah saya pakai 7 bahasa. Dan yang terakhir yang anak-anak gadis mau bahasa Korea, sarangeo, opa. Ya, saya cerita begini biar nggak ngantuk dulu Kiai. Karena biasanya kalau saya ceramah nggak lama. Saya ceramah nggak lama karena nanti insya Allah masih banyak acara-acara yang lain. Tidak ada yang kurang dari hidup kita. Allah itu senantiasa mencukupi apapun yang dibutuhkan oleh hambanya. Kenapa kita selalu merasa kurang dan tidak pernah cukup? Saya tidak perlu menyebut ketua panitia Mas Bang Andi Sianto, karena Bang Andi Sianto ini Pak pejuang hebat Pak. Kenapa saya bilang pejuang hebat? Kalau tadi dikutip, saya mengutip ucapan putra panjenenganipun Kiai Mas Rai Gusrawi, bahwa memang Bang Andi itu adalah hadiah buat kita, karena beliau dengan begitu mudahnya mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, bahkan materi. Tidak ada lain tujuannya hanya untuk menolong perjuangan ini. Kita doakan beliau istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mencukupi dan memberkahi rezekinya. Allah jadikan jabatannya sebagai jabatan dan amanah yang baik di jalan Allah. Tidak ada yang kurang dari hidup ini. Kalau bicara kurang, semua manusia kurang. Ketika kita diberikan anugerah 100.000, apakah kita merasa cukup? Enggak. Ketika kita diberikan anugerah harta yang berlimpah, apakah kita puas? Tidak mungkin puas. Sebanyak apapun anugerah yang Allah berikan kepada kita, semuanya tidak akan mampu memenuhi hasrat dan keinginan kita. Lau kana libni Adam wadiyan min malin labtagha thalithan ma yamlau jawfa ibni Adam illa turab. Tidak akan pernah cukup dan mencukupi harta yang 2 lembah diberikan kepada masyarakat, diberikan kepada kita. Cukupkah itu? Enggak cukup. Apa yang membuat mereka cukup? Kata Nabi, yang membuat mereka cukup adalah ketika mereka menjumpai kematiannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka berdasar dari hal yang demikian, mari kita bersama-sama mensyukuri nikmat Allah. Nikmat sehat, nikmat kesempatan. Kula sareng panjenengan sebisa Rabu nang malam mangken. Kulo kali panjenengane pun sedanten. Yuk, yang orang Sunda, aya nu Sunda teu? Ada Sunda teu? Oh. Sundana di mana ya teh, Bu? Di mana? Di Bandung. Bandungna di mana? Ngajak ribut nih. Bandung Cimahi. Ya nggak apa-apa, dan memang Cimahi itu Bandung Barat, Bapak. Ibu di Bandungnya. Kenapa terdampar di sini? Norok lajer. Kita malam ini kumpul saudaraan semuanya. Kita ini bersaudara. Latar belakang apapun kita ini saudara. Warna kulit berbeda, bahasanya tidak sama, budayanya mboten sami. Tetapi yang menyatukan kita adalah akidah. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berarti kita bersaudara. Karena persaudaraan yang diikat oleh keyakinan kepada Allah, dipastikan itu lebih kuat
dibandingkan dengan persaudaraan hanya karena disebabkan oleh nasab dan darah. Maka percayalah saudaraku sekalian yang hadir malam ini, insya Allah akan diakui sebagai umat baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Yuhsyarul mar'u ma'aman ahab, atau dalam riwayat yang berbeda, al mar'u ma'aman ahab, seseorang itu pasti akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Kalau dia mencintai nabinya, pasti kelak akan dikumpulkan oleh Allah di surganya Allah bersama nabinya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini semuanya santri, Pak. Terkhusus malam ini ada yang istimewa yang mau saya sampaikan kepada para alumni yang pernah ngaji, para mukharrij, para mutakharrij yang pernah ngaji di madrasah, yang pernah ngaji di pesantren ini. Ingat nasihat sederhana dari seorang ulama besar, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki. Apa ucapan beliau? Mazilta taliban, sampai kapanpun kalian itu tetap santri. Berarti siapapun yang pernah ngaji di pondok pesantren ini, ngaji kepada Kiai Mas Rai, dari dunia ngaji sampai ke akhirat, kita semuanya masih tetap sebagai santri beliau. Tepuk tangan untuk para santri. Santri jangan berpikir saya selesai dari Kiai Mas Rai, berarti saya bukan santri lagi. Aib kalau kita berkata begitu. Belajar kepada ucapan seorang ulama besar, namanya Imam Ahmad bin Hanbal, yang direkam oleh muridnya dan kemudian dikutip oleh Al-Imam Al-Baihaqi di dalam sebuah kitab Manaqib lil Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Hambali berguru kepada Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang menjadi ulama madhab kita. Imam Asy-Syafi'i berguru kepada Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas berguru kepada ulama generasi tabi'in yang bernama Imam Nafi'. Imam Nafi' berguru kepada sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berguru langsung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang pernah diucapkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Hambali? Beliau itu tidak pernah lupa dan selalu mendoakan gurunya yang bernama Imam Syafi'i. Apa ucapan beliau? Wa'adu Allah Ta'ala fi salati mundu arba'ina sana wa aqulu rabbi ighfirli wa liwalidayya wa li Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ucapan Imam Hambali ini camkan oleh para santri. Ingat santri-santri yang pernah ngaji kepada Kiai Mas Rai, bukan kita di saat berhadapan kepada beliau kita sebagai santri, pulang ke rumah kita masih santri, sampai nanti kita mati dan di yaumil qiyamah kita masih santrinya Kiai Mas Rai. Amin, Allahumma amin. Apa kata Imam Ahmad? Aku selalu mendoakan guruku selepas salat, dan aku berdoa kepada Allah, ya Allah ampuni guruku, ya Allah ampuni dosaku, ampuni dosa kedua orang tuaku, dan ampuni guruku yang bernama Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Sama dengan santri-santri apa namanya ini, tarbiyatul aulad. Doakan kepada Allah, ya Allah berikanlah kesehatan kepada guruku, panjangkan usia guruku, berikanlah kebaikan dan kebaikan bagi guruku yang bernama Kiai Mas Rai hingga nanti menghadapmu ya Allah bersama junjungan dan kekasihnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu baru santri, Pak. Saya sampai hari ini tidak merasa sebagai kiai, Pak. Dan saya melarang diri saya mengucapkan kamu kiai. Enggak, saya masih santri. Sampai hari ini saya jelasin sedikit. Ternyata beliau masih satu nasab sama saya. Ya kiai ya. Kiai ngakuin enggak? Kalau enggak ngakui pulang kayaknya nih kiai. Ternyata kami satu asal usul, Ibu. Kami dari Juang 4 ya kiai ya.
Udah 24. Terus waktu beliau ngaji sekira tahun 70 sekian, sempat menangi, sempat ketemu sama salah satu saudara dari nenek saya, Kiai Mursyid Halifi. Nah, beliau ini santrinya Kiai Yahya Sabrawi, pengasuh pondok pesantren Raudhatul Ulum 1, Ganjaran Gondang Legi Malang. Dan adik dari Kiai Yahya Sabrawi itu namanya Kiai Qaffal Sabrawi. Kemudian Kiai Yahya Sabrawi itu berguru kepada Kiai Khazin Panji Buduran. Kenapa dijelasin Kiai? Berjelas. Saya cerita sanad dulu. Kalau ilmu nggak ada sanad itu masalah, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Buat macam tegang kapi kan. Kok tegang-tegangan nih gitu. Gini. Ini santri semuanya. Halo santri. Halo santri. Santri, bangga tidak jadi santri? Senang tidak jadi santri? Bahagia jadi santri? Maka tepuk tangan untuk para santri. Sebentar, saya mau cerita sama santri ini. Indonesia itu merdeka 17 Agustus 1945. Kemerdekaan Indonesia itu tidak serta-merta langsung merdeka, tetapi semuanya sebab berkah dan barokah perjuangan para pendiri-pendiri bangsa, para pahlawan-pahlawan kita, orang-orang salih yang mendahului kita, yang punya niat dan tujuan yang sama untuk merdeka dari penjajahan. Dan ingat, di dalamnya kemerdekaan itu juga dimotori oleh ulama-ulama dan kiai pondok pesantren. Maka tanpa para kiai dan para ulama serta santri di pondok pesantren, maka boleh jadi Indonesia hingga hari ini tidak merdeka. Maka saham terbesar bangsa ini adalah umat Islam yang di dalamnya ada para kiai dan ulama dan santri. Maka kemerdekaan Indonesia semuanya barokah doa para kiai dan ulama serta pondok pesantren. Maka Indonesia milik para santri. Tepuk tangan untuk santri. Bingung yang di belakang, kiai ini kok cek garangnya sekali. Minta garang, cek beri nasi suruh acara amal langsung. Ini kan gawat panitian dari. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekarang bicara sanad. Kita masuk ke pondok pesantren Tarbiyatul Aulad, masuk pesantren Darul Quran, masuk pondok pesantren Darul Hikam atau pondok pesantren yang lain. Tujuannya tidak ada lain hanya untuk agar kebodohan di dalam hati kita ini hilang. Tujuan utama mencari ilmu itu cuma dua. Pertama, liizalatil jahli wa limardhatillah. Tujuannya tidak ada lain agar Allah menghilangkan kebodohan di dalam hati, dan setelah itu baru kita mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingat, di dalam proses mencari ilmu dan pengetahuan kita pasti membutuhkan seorang guru. Kalau teman-teman para santri ngaji ta'limul muta'allim, sering disebutkan salah satu syarat atau 6 perkara yang tidak boleh dilepaskan bagi pencari ilmu adalah wa irsyadu ustadi, atau petunjuk sang guru. Pertanyaannya, guru yang seperti apa? Silakan buka dalam Muqaddimah Sahih Muslim. Murid Imam Bukhari menuliskan satu kalimat dan beliau mengutip itu dari ucapan Abdullah bin Sirin. Apa kata Abdullah bin Sirin atau Ibnu Sirin? Bahwa inna hadzal ilm dinun, bahwa menuntut ilmu itu adalah bagian penting dalam agama Allah yang tidak boleh dilupakan. Fanduru amman ta'khuduna dinakum, maka perhatikanlah oleh kalian para santri, para murid, kepada siapa dan siapa guru yang kalian ambil ilmunya. Kenapa? Imam Sufyan Tsauri pernah mengingatkan, al-istinadu silahul mu'min, illam yakun ma'u silah fabi ayyi syai'in yuqatil. Seorang santri, seorang pencari ilmu, ketika dia mencari guru, maka layak bagi dirinya untuk mencari guru yang punya sanad. Sebab bagaimana mungkin seorang yang belajar
kemudian berguru kepada orang yang tidak punya sanad, sementara dia itu akan berperang, maka sanad itu adalah senjata bagi orang yang sedang belajar ilmunya Allah. Di kesempatan malam ini saya mungkin tidak berlama-lama. Biasa ceramah di sini berapa menit? Berapa menit ceramah di sini? Berapa menit? Mak beda ceramah 2 jam, Pak. Kok 2 jam Kirofik? Serius Kirofik? Nanti gantian sama Pak Ansori ya. 2 jam ya? Ya udah, ya Allah, Ki Amin ini keliru ngundang kayaknya nih Ki Amin ini. Saya kalau ceramah itu biasa 1 jam, Ibu. Ya 1 jam, saya nggak lama. Sekarang jam 9:15. Berarti kalau ceramahnya 2 jam, nanti kita selesainya jam 3, Ibu ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Selepas berguru, para santri, para alumni, ini khusus saya sampaikan nih. Saya sampaikan kepada alumni Pondok Pesantren Tarbiyatul Aulad. Saya ingatkan kepada Anda sekalian, jangan sampai timbul di dalam hati dan pikiran kita, jangan sampai muncul di dalam hati kita kalimat-kalimat yang tidak baik, yang mengarah kepada guru mulia kita, karena itu merupakan fitnahnya hati yang akan dapat melemahkan kekuatan ilmu di dalam dada kita masing-masing. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah datang kepada gurunya yang bernama Imam Waqi'. Imam Syafi'i kinta matur dek guruna saat sampai Imam Waqi'. Nah, pada punya Imam Syafi'i, ceritanya Imam Syafi'i curhat. Syakautu Waqi' bihifdi. Aku pernah curhat kepada guruku yang bernama Imam Waqi' bihifdi, tentang lemahnya hafalanku. Padahal Imam Syafi'i hafalannya tidak lemah, Bu. Salah satu imam yang paling kuat daya ingatnya, sangat dhabit beliau dalam hal hafalan adalah Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i masih bercerita kepada gurunya, Syakautu Waqi', aku bercerita, aku curhat kepada guruku yang bernama Imam Waqi' bihifdi, tentang lemahnya hafalanku. Apa jawaban dari Imam Waqi'? Fa'arsadani bitarkil ma'asi. Maka guruku memberikan arahan, guruku yang bernama Imam Waqi' memberikan petunjuk kepadaku agar diriku meninggalkan maksiat. Dalam lanjutannya ini, ternyata yang berbahaya bukan hanya maksiat kita kepada Allah, maksiat kita di dalam syariah, tetapi yang paling berbahaya maksiatnya murid hatinya ketika mulai meragukan gurunya. Faham? Ketika di dalam hati murid timbul perasaan ragu-ragu, bahkan kadangkala kita merasa lebih hebat dari guru, fitnah timbul. Fitnah itu lebih berbahaya, karena fitnah hati yang muncul kepada guru akan meruntuhkan 3 hal. Kalau sang murid sudah mulai su'ul adab kepada sang guru, maka akan dihinggapi oleh 3 penyakit. Ini 3 ya? Oh, begini. 3 mie keluar lema. Iya ya, 3 ini. Kalau murid hatinya sudah mulai rusak terhadap gurunya sendiri, akan datang 3 penyakit. Yang pertama, kalla lisanuhu. Allah jadikan lisannya tumpul, alim, pinter, hebat, tapi ketika dia berbicara orang lain tidak akan memperdulikan itu. Kenapa? Hatinya rusak terhadap gurunya. Kalla lisanuhu. Dan ini sering saya bahas dengan gurunya Ki Mas Rafiq, Allah yarham Ki Su'idi Mastur, karena beliau merupakan sahabat terbaik saya. Yang kedua, wa nasiya ma hafidhah. Kalau murid sudah mulai timbul fitnah terhadap guru, pelan-pelan daya ingatnya melemah dan hafalannya hilang. Itu penyakit yang akan timbul. Hati-hati. Umpamanya tak sepakat, tak setuju, yang kita sama. Kita dengan guru berbeda pandangan, hal biasa. Bahkan Imam Syafi'i dengan gurunya Imam Malik berbeda pandangan.
Bahkan muridnya Imam Syafi'i dengan Imam Hambali namanya berbeda pandangan, itu biasa. Tetapi tidak boleh menimbulkan fitnah hati, apalagi itu diucapkan. Yang ketiga ini paling berbahaya. Yang pertama tadi, lisannya tumpul, walaupun pintar, hebat, alim, tapi orang lain ketika mendengarkan tidak akan pernah masuk ke dalam hatinya. Yang kedua, wanasi mahafidhah. Saya nomor dua, menoreng kelang kada huruna, apelna elang, ilmuna elang. Saya nomor dua, wa khufiyah yakhruju minad dunya bighairi iman. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Yang dikhawatirkan ketika fitnah hati muncul terhadap sang guru, apalagi diucapkan oleh lisannya, yang terakhir ditakutkan mati dalam keadaan tidak membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Hal ini perlu saya sampaikan, Pak, karena sampai sekarang saya masih tetap santri. Jadi saya mengingatkan para santri untuk berhati-hati tentang hal yang demikian. Yuk, marilah kita kembali kepada khitbah kita, kepada titik dan garis awal kita sebagai seorang santri, bahwa kita pernah mengaji, kita pernah berkhidmat, kita pernah bertalaqi, kita pernah suhbah, membersamai beliau. Maka yuk, jadikan tempat ini bukan hanya sebagai sebuah kenangan, tapi jadikan tarbiyatul aulad sebagai rumah kita yang sesungguhnya. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Udah, bab santri kepada guru sudah selesai, hubungan guru dengan murid sudah final. Saya sekarang mau tanya sama ibu-ibu. Bu, ibu mending suaminya mati duluan apa ibu? Saya itu bu, kulo lo kaki nak tiga kulo, caranya bodoh. Dul, kini gitu. Ngapunten nggih. Pak, nah nggih panjenengan. Mending istri meninggal duluan apa bapak? Istri bapak yang mana? Ini biar nganu kiai ini, biar nggak tegang nih gitu. Bu, dengerin tadi doanya suami ibu nggak enak sudah. Dia bilang mending istri saja yang mati duluan kiai. Ya udah balas saja bu. Mending suami mati duluan apa ibu? Mending suami mati duluan apa ibu? Ibu. Oh berarti tidak bahagia keluarganya ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya manusia itu kan gitu bu. Pak, alasannya kenapa bapak doain istri bapak meninggal duluan? Kenapa? Kawin lagi katanya. Anggota dewan, yes kawin lagi. Suami macam apa dikawini? Teman-teman, ini tadi ada Pak Kapolsek. Mana Pak Kapolsek ini? Ada Pak Kapolsek tadi ya? Sayang beliau nggak naik, kalau nggak habis beliau itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus ada yang bilang belakang, Pak Kiai, kami mau hidup semati. Pret. Mana ada? Yuk, bu. Cinta ibu sama suami berapa persen? Cinta ibu sama suami berapa persen? 100%. Bual kauna, nah. Pak, cinta sama istri berapa persen? 5%. Ini suami tak tahu diri namanya ini. Nih yang di atas nih, Pak Dewan, Mas Ansori. Cinta sama istrimu berapa persen? 100, lebih buat lagi nampak. Mana ada cinta 100%. Saya nggak berani nanya kalau sampai ke Mas Rai, Pak. Sempat saya nanya, nggak salim sama saya nanti. Di dunia ini nggak ada cinta yang sempurna, Bu. Halo. Kenapa saya nggak percaya sama ibu? Jangankan suamimu, Allah saja sering ibu protes. Memang dia tahu-tahu. Cirinya Allah ngasih ibu alis bagus-bagus.
dicabutin, diganti model cicak. Itu Allah loh yang ngasih hadiah gitu. Hadiah dari Allah saja dirusak. Bulu mata dicabut, ganti yang panjang anti badai. Ujung-ujungnya mau datang ke undangan, nih kayong kan panas nih, pensil alis habis, nyari spidol punya anak. Halo, yang ngerasa kondangan pakai spidol, panas, udah panas di kayong, makan sop, keringet ngucur, nggak sadar ngambil tisu. Dilap, dia nggak inget kalau alisnya dari spidol. Kemana-mana dia punya muka gitu. Manusia itu nggak pernah puas dengan keadaannya. Maka malam ini kita tanggal berapa nih? Tanggal 3. Tanggal 3 Sya'ban. Sebentar lagi Ramadan. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita hingga Ramadan yang akan datang. Ada pertanyaan serius dari suami-suami yang ada di sebelah sana itu. Apa yang ibu persiapkan menghadapi Ramadan? Selepas Ramadan kan Idul Fitri, Lebaran no. Halo, baju baru udah kebeli? Halo bapak sekalian, mulai hari ini saya ingatkan, kalau istri bapak menjelang Lebaran sudah tidak mau datang ke pasar, jangan percaya. Mereka bukan senang, bapak ndak boleh senang dulu Ustaz ya, yang datul Quran ya. Kelalen dulu. Kalau ibu-ibu sedang nggak mau datang ke pasar beli baju baru, jangan senang pak. Yakin nanti pasarnya yang datang ke rumah. Ini cerita pribadi ini. Mudah-mudahan istri saya sedang nonton di rumah. Saya ini suami paling baik se-Kalimantan Barat. Itu kata saya. Suatu hari di tanggal 21 Ramadan, saya ini kan orangnya suka canda. Ini Bang Andi ini paling paham sama saya sekeluarga. Jadi tanggal 21 Ramadan biasanya ibu-ibu di komplek perumahan saya itu kan berangkat ke pasar. Dan dilalah saya lihat istri saya belum berangkat Pak Kiai. Saya tanya, Mi, enggak ke pasar? Enggak usah. Loh, ibu-ibu komplek udah pada ke pasar loh. Ya biarin aja, itu kan hak mereka. Memang Umi nggak kepikiran beli baju baru? Ah, enggak lah. Beli apa yang baru mau Lebaran nggak usah. Yang penting puasa sudah baik. Saya jaga dengan tarawih, qiyamul lail, kemudian khatamin Quran. Saya sudah senang. Serius Umi nggak mau beli baju baru ke pasar? Enggak mau beli. Ikhlas. Oh, hati seneng Pak. Wah, kalau punya istri kayak gini tiap Lebaran, biarpun 10 kawin lagi kalau kayak gini nih. Apa yang terjadi tanggal 21 saya baru ngobrol tentang itu, tanggal 22 musibah datang. Sore-sore nunggu maghrib, saya lagi duduk depan rumah ini para kiai, tiba-tiba sepeda motor berhenti depan pagar. Tetet. Paket. Saya datang ke pagar, ada apa bang? Paket Pak Haji. Paket. Atas nama siapa bang? Atas nama Ibu Mia Sumiati Zen. Waduh, ini bini gue nih. Udah bayar bang? Belum Pak Haji. Loh kok belum? Ini namanya COD. Apa COD itu bang? Cash on delivery. Bayar di tempat. Aduh. Tal kamu ndak ya kena. Pun. Akhirnya tak bayar gitu. Saya pikir cuma satu. Besok siang datang lagi. Paket Pak Haji. Astagfirullahaladzim. Siapa lagi bang? Masih istri Pak Haji. 2 hari 3 paket.
5 hari berturut-turut saya dapat 7 paket, dan naasnya saya yang bayar semuanya. Kecewa, marah, saya umpetin paketnya, Pak. Istri saya nggak tahu. Yang awalnya sabar, tanggal 28, yang biasa alis istri kita 2, tiba-tiba jadi 1. Itu situ ngalis, Bu. Allah ini kata alam. Saya tegur, nggak nyaut, Pak. Kenapa, Mi? Biasa aja. Kenapa kok begitu? Karena paketnya saya sembunyiin, belum saya kasih tahu. Umi nggak buka puasa, kenyang. Kan belum buka, biasa aja. Ayo makan, nggak perlu. Nanti Umi sakit, ya biarin. Kalau begitu, paket belum datang. Karena saya umpetin. Subuh-subuh saya bangunin istri saya. Jadi itu kebiasaan saya. Saya kalau sampai hari ini, Pak, 26 tahun pernikahan kami, saya biasakan sebelum sholat subuh, saya bangunkan dia, saya pegang pundaknya, cantik, bangun cantik. Itu kan istriku. Kenapa kamu yang sakit hati? Ya kayak Mas Rai kan begitu ya, Kiai ya. Masih Kiai ya. Masih paling ya kuat ping jaga ping gitu. Pun saya ajak sahur. Nih, sahur yuk. Ah, enggak, males. Enggak, ini kan tanggal 29 Ramadan. Khawatir ini sahur terakhir. Kata Rasulullah, sahurlah kalian karena di dalam ada barokah. Biarpun hanya seteguk air dan sebiji kurma, makanlah karena sahur itu mendatangkan barokah. Mendengar itu istri bangun. Sambil mau menikmati makanan, selesai makan ngomong, Umi, ada apa? Umi di Jakarta ada temen ya? Kenapa? Enggak, kemarin ada temen Umi itu ngirim barang, namanya Shopee, Lazada, sama Tokopedia. Malu dia. Terus jangan terus aku yang bayar. Nah itulah perempuan, Pak. Perempuan itu jangankan bapak pulang malam, dulu Nabi Adam itu cuma hidup berdua, hanya Adam dengan Hawa. Tapi Adam dicemburui oleh Hawa. Pada waktu itu nggak ada orang lain. Nabi Allah Adam datang kemalaman. Kalau bahasa kita, dari mana Mas? Ini saya lagi jalan-jalan ke sana. Ketemu siapa? Padahal waktu itu di bumi berdua. Apalagi cuma cucu saya ini. Ini saya punya cucu namanya nih. Ustaz Abdul Aziz. Ini itu ini cucu saya, Bu, karena ayahnya itu ponaan. Perempuan itu kan selalu datang rasa cemburu. Betul enggak? Emang secakap apa sih suami lu? Tapi cemburu juga wajib, Bu. Ukuran istri mencemburui suami berarti dia mencintainya. Suami mencemburui istri ukurannya mencintainya. Karena Allah juga berhak cemburu. Kecemburuan Allah di mana? Ketika seorang hamba mulai lupa kepada Allah Rabbnya. Ketika seorang hamba sudah lupa kepada perintah salat, Allah mulai cemburu. Ketika Allah melihat hambanya mulai meninggalkan dan seorang hamba itu terseret kepada perkara haram, Allah cemburu. Maka hati-hati. Kita malam ini walaupun ngaji sambil guyon, ini kan rata-rata Nahdien sama Nahdiyat. Yang ngajinya cara kita kan seperti ini. Tapi mudah-mudahan walaupun ngaji sambil guyon, yang diingat bukan guyonnya, tapi ilmu dan pemahaman yang ada di dalamnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pesantren dan madrasah ini sudah berdiri tahun 80-an. Berarti kurang lebih pesantren di sini sudah 45 tahun. 45 tahun perjalanan pondok pesantren ini dengan segala tantangan, hambatan dan rintangan sudah bisa dilalui karena berkat doa dan semangat para kiai
semangat pimpinan, semangat keluarga, semangat masyarakat yang ada di sekitarnya. Tinggal bagaimana kembali semangat itu ditumbuhkan kembali, agar pondok pesantren ini terus ada, agar pondok pesantren ini akan terus melahirkan para santri-santri, para calon-calon yang akan menegakkan perjuangan syariah agama Allah. Ingat para santri, pesan Imam Syafi'i. Halo santri, halo santri, halo santri. Apa kata Imam Syafi'i? Hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la i'tibara li dzatihi. Wahai para santri, kehidupan kalian ditentukan oleh dua perkara. Yang pertama, iman kalian kepada Allah, dan yang kedua, ketakwaan kalian kepada Allah. Jika seorang santri tidak memiliki ilmu dan ketakwaan, jika seorang pemuda tidak punya iman dan tidak punya takwa kepada Allah, maka di masa yang akan datang dia tidak mungkin menjadi apapun, dia tidak mungkin menemukan jati dirinya. Maka santri mulai dari sekarang belajar yang tekun, belajar yang rajin, dengan senantiasa berpegangan kepada tali agama Allah, kepada Al-Quran, As-Sunnah, ijma' dan qiyas. Dan insya Allah apa yang diucapkan oleh seorang nabi besar yang bernama Ibrahim alaihi salatu wassalam, 5.000 tahun lalu Nabi Ibrahim pernah berkata, pesan Nabi Ibrahim untuk kita para santri, untuk kita kaum muslimin. Boleh minum Pak? Boleh minum ya? Coba tanduk si nyoro begala. Minum malah tak bisa boneka. Allahumma sholli ala Muhammad. Aduh, macam itu top kapi. Ini pengapor. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Apa pesan Nabi Ibrahim 5.000 tahun yang lalu? Nabi Ibrahim itu Pak, kalau Nabi Adam itu bapak moyangnya manusia, tetapi bapak moyangnya para nabi itu Nabi Ibrahim. Dari tulang sulbinya Ibrahim lahir nabi-nabi besar. Dari istri yang bernama Sarah dari Mesir lahir seorang anak yang menjadi nabi namanya Ishak. Ishak punya putra Yakub. Yakub ini Allah berikan gelar Israel atau Israel dalam bahasa Ibrani. Punya anak namanya Yakub. Yakub ini Israel. Yakub ini punya anak 12, Yusuf bersaudara. Sementara satunya istri beliau dari Palestina bernama Hajar, punya anak laki-laki menjadi nabi namanya Ismail. Nabi Ismail tidak punya keturunan nabi kecuali yang terakhir dari generasi yang kurang lebih generasi ke-30 bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan generasi lebih dari ke-30, bukan generasi 30. Apa kata Nabi Ibrahim? Alal akili ay yakuna arifan bi zamanihi mustaqbilan fi sya'nih wa arifan bi rabbih. Bagi orang yang berakal, bagi orang yang cerdas, bagi ketua PC, bagi ketua MWC, bagi ketua ranting, bagi para ustadz, para kiai, para santri, para murid, hendaknya kalian ayyakuna arifan bizamanihi, memiliki kearifan, memiliki kebijaksanaan tentang kebutuhan zaman hari ini. Sama halnya dengan dunia pendidikan, dunia pesantren tetaplah berdiri dengan asasnya, dengan asas yang kokoh. Tetapi ingat bahwa perkembangan zaman itu selalu berubah, ada dinamika yang tidak pernah berhenti. Maka pesantren harus siap beradaptasi menghadapi perubahan manusia pada zamannya masing-masing. Maka saya senang berkumpul malam ini. Yang pertemuan malam ini kita ni kebanyak para santri, baik dari pesantren salaf atau pesantren-pesantren modern. Yuk kita belajar bagaimana mengaplikasikan nilai-nilai ilmu pengetahuan yang ada di pondok pesantren, yang ada di madrasah,
di taman pendidikan agama. Aplikasinya apa? Dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, kebutuhan zaman itu patut untuk kita lihat, untuk kita perhatikan, agar para santri-santri siap menghadapi keadaan zaman. Sama dengan pengurus NU, harus paham dengan masyarakatnya, harus paham dengan umat. Yang kedua, mustaqbilan fi sya'ni. Para teman-teman sekalian, para santri harus mempersiapkan diri menghadapi perubahan zaman yang selalu akan ada dan muncul. Sekarang apa? Penduduk, Allahumma sholli ala Muhammad. Ini baterainya atau apa ini? Ya nggak apa-apa kan, biar nggak lama Pak Andi. Mulai David, berarti pegang 2. Oh 1, nggak boleh 2. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang nomor 3, sehebat apapun santri, sepintar apapun kalian, ingat, wa'arifan bi rabbih, kalian harus tahu dan kenal Allah Tuhan kalian. Mau sepintar apapun, mau sehebat apapun, tapi dia tidak bertakwa kepada Allah, tidak kenal kepada Allah, kosong hidupnya Pak. Kosong ode noreng gitu Pak. Saya dulu punya cerita santri Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Santri ini kan banyak model ya. Santri ini kan banyak tipikalnya. Ada santrinya yang serius ngaji dari awal sampai akhir. Ada yang pinter, sangat pinter. Ada yang biasa. Ada lagi yang lucu. Dulu di dekat kampung saya itu ada pesantren Pak. Ada santrinya namanya Mat. Santrinya namanya Mat. Mat ini lucunya luar biasa Pak. Mat penekam ngaji tak alam ngerti. Tapi walaupun tak alam ngerti, walaupun susah ngerti, tapi gurunya senang. Kenapa senang? Karena anaknya ini nggak pernah ngelawan. Mau dihukum seperti apapun karena bolos ngaji, Mat ini nggak pernah bolos Pak. Karena Mat ini santrinya ini lucu, lugu. Suatu hari sakit. Santri yang namanya Mat ini sakit Pak. Berminggu-minggu dikasih obat nggak mempan, dibawa ke rumah sakit nggak sembuh. Tiba-tiba didatengin sama kiainya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kiai. Sakit Mat. Engki Kiai. Sudah lama sakitnya Mat. Sudah 2 minggu Kiai. Sakit apa? Demam Kiai. Oh. Sudah ke dokter? Sudah Kiai. Kok belum mempan? Itulah Kiai. Nyuwun pandungane Kiai. Saya minta doanya Kiai. Oh ya Mat, ya, kata Kiai. Ambil air Mat. Wah, karena yang nyuruh Kiai, cepat diambil Ki Mas Rai. Pegang Mat. Siap Kiai. Ikuti bacaan saya. Iya Kiai. Kiainya ambil berdiri, Matnya duduk. Ikuti bacaan saya, pegang. Ikuti bacaan saya. Iya Kiai. T P T P T T P T P T. Perkuat Mat. T P T P T T P T P T. Ne urip urip, ne mati mati. Kalau hidup hidup, kalau mati mati. Serius Kiai? Udah baca aja. Oh iya Kiai. Karena yang nyuruh Kiai. Apa Kiai Mas Rai pernah seperti ini Kiai? Pernah nyoba Kiai? Belum ya? Boleh dicoba nanti Kiai. Kalau ada santri sakit, insya Allah mandi Pak. TBT TBT. Kalau mati, kalau hidup hidup, kalau mati mati. Cuh. Disembur sama Kiai, langsung diminum. Alhamdulillah besoknya sehat. Diingat sama Mat. Hebat doanya Kiai. Padahal yang dibaca cuma PT. Mau kalau hidup hidup, kalau mati mati. Besok bisa diamalkan Pak. Endilalah setelah 5 bulan Kiainya sakit. Kiainya sakit. Mudah-mudahan Kiai Mas Rai sehat Kiai. Takut
aku datang santri yang modal kayak gini nih Kiai. Dibawa ke dokter Kiai Abu Amin, nggak mempan. Sampai mau di ini dan begitu, nggak mempan Pak. Simat yang tadi inget, wah, Kiai harus saya obati. Wah, giliran saya ini sekalian balas dendam. Tiba-tiba sore-sore Ustadz, ismukum karim, saya lupa nama antum. Taib Hilmi NTB ya. Nah, NTB beliau. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Siapa? Emat Kiai. Aduh, emat sudah tunggu. Enje Kiai, kabarnya Kiai sakit, kabarnya Kiai gerah. Enje Mat. Sudah lama Kiai. Sudah sebulan Mat. Oh iya Kiai. Sudah berobat Kiai. Sudah Mat. Pusing aku ini Mat. Hampir dioperasi aku ini Mat. Terus gimana perkembangan? Gak mempat Mat. Aman Kiai. Maksudnya dulu Kiai kan ngajarin saya, itu saya amalkan Kiai. Jadi Mat, ambil gelas. Loh kok malah nyuruh kata Kiai? Lah kan saya sesuai dengan aplikasi Kiai. Dulu kan Kiai nyuruh saya toh. Waduh gendeng gini kata Kiai. Terus Mat denger, Kiai mau sembuh enggak? Ya namanya santri polos Pak Andi. Orang polos tuh nggak bisa dilawan Pak. Udah selesai mundut banyu gitu loh Pak, ngambil air, pegang Kiai. Sama siapa Mat? Kiai. Maksudnya ya kan Kiai mau sembuh. Ya Mat, nggak apa-apa Mat, saya ngalah Mat. Baca Kiai duduk, saya di atas. PT. Serius Mat? Ya ikut aja Kiai. Iya Mat, ya Mat. PT. Kuatin dikit Kiai. Ne urip nek mati. Cuh, jangan Mat, biar aku yang meludah Mat. Biiznillah qadarullah Pak sembuh. Persoalannya di mana? Yakin marang Gusti Allah. Kiai Abu Amin. Kadang kulo kali panjenenganipun sedanten niku. Kadang kulo sareng panjenengan langsung tuana. Beres tak beres tergatal sih dateng Pak. Persoalannya kan satu, mboten yakin. Sementara para kiai, Kiai Mas Rai, para kiai yang di belakang saya mendidik kita bagaimana menumbuhkan, menimbulkan dan menguatkan rasa yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan pondok pesantren, dengan madrasah dan yayasan ini, insya Allah akan bisa terus ada, eksis dan berkembang kalau kita yakin bahwa Allah akan menolong kita dengan catatan kita bersama-sama. Yuk para santri, para alumni bangkit bersama. Saya, Anda santri, mazil tataliban, sampai kapanpun Anda santri, dan saya akan berkata mazil tataliban, sampai kapanpun saya ini adalah seorang santri. Ada tanggung jawab moral yang harus kita terus ada di sini. Ya Allah, bagaimana mungkin saya kenal kepada Allah kalau saya dulu tidak dididik, tidak dibimbing oleh seorang guru yang hatinya ikhlas dan lembut karena Allah, dan itu Kiai Haji Mas Rai. Ini menjadi penting untuk menjadi pengingat para santri. Jangan karena hari ini kita merasa pintar, merasa hebat, kemudian mencoba membandingkan diri kita dengan guru kita. Imam Ibnul Mubarak rahimahullah pernah mengatakan, nahnu ila qalilin minal adabi ahwaju minna ila katsirin minal ilmi. Aku lebih membutuhkan seorang santri walaupun ilmunya sedikit tetapi di dalamnya ada akhlak yang baik, dibandingkan dengan santri yang alim tapi di dalamnya tidak ada etika dan akhlak kepada sang guru. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini kayaknya sudah malam ini. Coba David. Hei, berapa jam saya? Mau sampai 10 mana?
Maka yang kau tadi bini Arab ya kena. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nih sebentar lagi kita mau masuk Ramadan. Bulan Rajab sudah selesai, sekarang masuk Sya'ban. Cepon reng matur makin bulan apa? Bulan Reba. Ini patah di bulan Reba aja Sya'ban. Nemu imam pian. Pun tak usah dipersoalkan, Nabi Sya'ban nanti masuk Ramadan. Yuk, jika di bulan Rajab bulan perbaikan amal, maka bulan Sya'ban bulan perbaikan hati, sementara Ramadan bulan perbaikan rohaniyah kita. Mulai dari sekarang kita noto hati, kita belajar menata hati agar menghadapi Ramadan kita ini masuk kepada bulan Ramadan dengan penuh hati yang ikhlas dan riang gembira. Yang diingat oleh para santri paling ini liburan. Tanggal berapa liburan ini Pak Ustadz Kiai Rafiq? Tanggal berapa liburan? Liburan pondok. Setelah ini langsung liburan ini. Nah biasanya ini ingat nak ya, saya selalu mengingatkan kepada santri-santri yang sedang liburan, libur pulang ke rumah itu bukan berarti libur ngaji. Yang namanya santri itu hanya meninggalkan aktivitas sejenak dari pondok pesantren, tetapi pulang ke rumah bukan berarti libur semua. Yang terjadi sebenarnya di Kalimantan Barat nih Pak, setiap tahun akan ada ribuan santri yang pulang liburan dari Jawa, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, Jawa Barat dan seterusnya, liburan. Kita harapkan mereka kembali ke tengah masyarakat di tengah suasana liburan itu mampu memenuhi kegiatan masjid dan amaliyah di sana. Itu harapan kita. Ini bukan kritik tapi mengingatkan untuk santri. Jangan santri yang ribuan malah yang ngisi saf dan barisan sholat, yang ngisi tadarrus, yang ngisi kajian malah nggak ada santri. Malah itu terus isinya. Santri itu harus punya kontribusi. Santri itu bukan bahasa Arab. Santri bukan bahasa Arab Pak. Santri itu bahasa Sanskerta. Sanskrit artinya sastri. Sastri itu artinya orang yang hidup di jalan Tuhan. Dalam bahasa Jawa Kawi, santri itu cantri, orang yang taat dan patuh kepada kiainya. Santri itu bukan hanya simbol, tapi santri itu amanah dan ruh perjuangan Islam. Kami generasi-generasi sepuh ini nggak bakal lama wah udah cerita mati ini takut semua jadinya. Saya juga ngeri-ngeri sedap ini Mbak, karena kemarin tanggal 30 Bang Andi dan para jamaah saya safari dakwah di Sumatera dan Jawa. Tanggal 30 saya terbang ke Pekanbaru, tanggal 31-nya kemudian malam tahun baru itu, pergantian tahun baru, saya pengajian di Rokan Hilir Riau. Tanggal 1 saya terbang ke Jakarta karena pengajian di Lebak, Banten. Dari Lebak kemudian di Serang, dari Serang kemudian ke arah Jawa Barat, ke arah Bogor, kemudian langsung ke Yogyakarta. Tanggal 8 saya baru pulang. Disitulah ujian datang Pak. Tanggal 8 saya dengan rombongan awalnya mau terbang dari Jogja, tapi teman-teman karena banyak yang dekat bilang Pak Kiai sebaiknya nggak usah terbang dari Jogja karena kondisi cuaca sangat buruk, sebaiknya Kiai terbang dari Jakarta. Itulah takdir Allah Pak. Kami kemudian ke Jakarta pakai kereta dari Jogja, penerbangan siang. Seharusnya jam 2 kami terbang, tapi kemudian dimajukan jadi jam 1. Rahasia Allah muncul di situ. Setelah penerbangan 1 jam, 1 jam penerbangan dari Jakarta menuju Pontianak, tiba-tiba terjadi turbulensi hebat. Pesawat itu olengnya luar biasa. Hampir seluruh penumpang itu teriak. Saya pura-pura tenang. Allah
Allahu Akbar, orang teriak semua. Saya dalam hati, Allah. Saya lihat ke bawah, warti kuburan saya di bawah ini. Di samping saya, mungkin saking kagetnya, lupa baca kalimat Allahu Akbar, yang dibaca malah doa makan. Itu ada asisten saya itu. Kok doa makan, Cung? Lupa bah saking takutnya. Kemudian mau landing di Pontianak supaya dia tidak diizinkan, akhirnya kami putar arah pesawatnya ke Batam. Maghrib baru bisa terbang lagi, diizinkan terbang ke Pontianak. Isya kami baru nyampe. Disitulah apa yang disampaikan oleh pembawa acara tadi. Kita punya keinginan, saya punya keinginan, Anda punya keinginan, kita punya keinginan, tapi keinginan kita tergantung kepada keinginan Allah. Itu bahasanya Nabi Daud itu. Ibu mau sehebat apapun rencananya, ibu bilang, ya Allah sebentar lagi Ramadan. Ramadan itu sudah direncanakan, nanti Ramadan saya mau puasa full 1 bulan. Kemudian 1 bulan itu saya mau tarawih full, mau sholat malam, qiyamul lail. Kemudian saya mau khatmil Quran, saya mau begini dan begitu. Puasa belum dimulai, ternyata pengumuman subuh di masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketua PCNU Kayong Utara. Ini kan simulasi saja, Pak. Ini simulasi mawon di keluar. Siap belum? Siap. Jangan siapa. Saya kesebab. Siap? Siap, Kiai. Menpikir ada engkau ini. Nggak ada yang siap, Pak. Nggak ada yang siap. Ada yang siap? Belum. Ini bukan persoalan mati kapan, tapi amal apa yang akan kita bawa. Maka sebelum saya tutup, ini untuk kita semuanya. Allah mengingatkan, Bismillahirrahmanirrahim. Allah mengingatkan, dan ingat Allah mengingatkan ini melalui lisannya Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim pernah berwasiat kepada anaknya, ya bunayya aqimis salah. Wahai anakku, tang anak, tang nak botok, wahai anakku, aqimis salah, dirikan oleh kalian salat. Sesulit apapun hidup kalian, seperti apapun keadaan ekonomi kalian, seperti apapun kondisi yang ada di antara kalian, seberat apapun ujian dalam hidup kalian, jangan pernah lupa salat. Salatmu menentukan hidupmu, salatmu menentukan kematianmu, salatmu menentukan jawabanmu di alam kubur, salatmu yang akan menentukan apakah engkau ashabul yamin, golongan kanan, atau ashabus simal, atau kalian golongan kiri. Dan pada akhirnya salatmu yang akan menentukan apakah engkau mendapatkan ampunan Allah apa tidak nanti di yaumil qiyamah. Kadang kita berkata, Kiai saya tidak mau salat. Kenapa anakku? Saya belum bersih. Salatmu itu yang akan membersihkanmu. Ada yang berujar, saya tidak salat karena saya masih kotor. Bagaimana mungkin engkau akan bersih anakku, sementara salat tidak pernah engkau lakukan. Salatmu itulah yang akan membersihkan hatimu, membersihkan jiwamu, membersihkan ruhaniyahmu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan karena alasan pekerjaan, jangan karena alasan mencari rezeki sampai kita meninggalkan Allah yang memberikan kita rezeki. Mau sebanyak apapun yang kita dapatkan hari ini, tetapi kemudian kita meninggalkan sholat, sebanyak itu pun pula tidak akan mampu membeli 1 rakaat dari sholat. Bahkan dunia dengan isinya yang kamu dapatkan, tapi kemudian engkau meninggalkan Allah, isi dunia itu tidak akan mampu membeli 1 sujudmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa'mur bil ma'ruf, perintahlah kepada kebenaran. Karena setiap kita ini punya kewajiban yang sama, mengajak pada diri masing-masing, istri, keluarga, dan orang lain untuk senantiasa beramar ma'ruf nahi mungkar. Sama dengan halnya anggota DPRD Kabupaten Kayong, Anda punya kewajiban untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ilam tastati' qaulal haqq la tusaffaq lil batil.
Kalau Anda tidak bisa amar ma'ruf nahi mungkar, setidaknya jangan bertepuk tangan untuk kebatilan. Itu yang diucapkan oleh guru kami Syekh Al-Mutawalli Asy-Sya'rawi. Kalau Anda tidak berani mengatakan yang benar, kalau Anda tidak bisa mencegah kemungkaran, setidaknya Anda tidak diam untuk kemungkaran itu. Faham Pak anggota dewan? Habis ini langsung ketemu saya Pak. Guyon saja Pak. Anda itu punya tanggung jawab di hadapan umat. Kalau ada 1000 orang yang memilih Anda, berarti Anda janji sama 1000 orang, termasuk kepada Ki Amin yang belum dibayar sama sampean itu. Yang ketiga, wanha 'anil munkar, cegah mereka dari kerusakan. Kadang kita hanya mampu amar ma'ruf, tapi tidak bisa mencegah kemungkaran. Kemungkaran yang paling sederhana itu ada di sekitar kita. Dan yang paling berat adalah memulai dari diri sendiri dan keluarga. Dan yang terakhir, ini paling berat, wasbir ala ma asabak, bersabarlah atas ujian Allah yang datang menimpamu. Ujian itu banyak. Ada ujian Allah berupa miskin, ada ujian Allah berupa jabatan, ada ujian dari Allah berupa kekayaan, ada ujian dari Allah berupa kesusahan mencari rezeki, ada ujian dari Allah berupa fitnah-fitnah yang ada dalam hidup kita. Wasbir ala ma asabak, bersabarlah engkau atas ujian yang menimpamu. Kalau itu terjadi, wasta'inu bis sabri was salat, maka jadikanlah kesabaranmu itu dan solatmu itu sebagai penolong bagimu. Mun pekeran sompak ate tepaan bere, ate tepangan di masalah, hidup dalam keadaan tidak baik-baik saja. Istri punya masalah dengan suami, suami bermasalah dengan istri, istri bermasalah dengan anak-anaknya, bermasalah dengan tetangganya. Ambil air wudhu, kemudian salat, sujud kepada Allah, sampaikan apa persoalan hidupmu, Allah akan menolong dirimu. Jika engkau lupa kepada salatmu, bagaimana Allah akan mengingatmu? Jika engkau selalu ingat Allah dalam salatmu, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun, hal yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah Tuhannya di saat dia sujud kepada Allah. Sujud, kita di atas sajadah, berbisik di atas sajadah, Allah yang ada di arsy-Nya yang akan mendengarkan doamu. Jangan hanya karena mau pergi melaut mencari udang. Halo tukang cari udang, halo nelayan, halo para petani, halo para pegawai, jangan karena berangkat ke laut mencari rezeki di lautan sampai engkau lupa sholat subuhmu. Sholat subuhmu yang 2 rakaat itu lebih baik, bahkan lebih mahal dibandingkan dengan seluruh dunia dan isinya. Kenapa susah, kenapa sulit? Padahal hartanya banyak, Allah jadikan hidupnya sempit. Karena kata Allah, wa man arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari perintahku, barang siapa yang lupakan salat, lupakan sujudnya, dia pura-pura tidak mendengarkan azan, dia pura-pura tidak mendengarkan perintah Allah dan dia lalai. Kemudian Allah sebutkan hidupnya akan sempit, hatinya galau, pikirannya kacau, padahal uangnya banyak tapi tidak menemukan ketenangan. Kenapa orang selalu beranggapan dan menilai bahwa uang yang banyak itulah yang akan membahagiakan dirimu? Justru kadangkala ketika kita tidak memiliki apa-apa, kebahagiaan itu sesungguhnya ada di sana. Karena kadangkala kita berlimpah harta, malah masalah datang bertubi-tubi. Ketika suami banyak uang, malah enggak pulang-pulang.
Istri dulu pernah berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan kami orang kaya, mungkin ketika kami kaya kami akan bahagia. Ternyata Allah memberi. Apa yang terjadi ketika hartamu semakin banyak, bisnismu di mana-mana, suami mulai jarang di rumah, istri kemudian meninggalkan rumah. Alasannya satu, karena banyak kegiatan dan bisnis. Yang terjadi adalah anak kekurangan cinta kasih dan kehilangan kasih sayang orang tua. Apakah tidak cukup dengan nikmat Allah yang Allah titipkan ke dalam hatimu? Maka yang paling berbahaya, kata Allah, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Yang paling berbahaya orang-orang yang lupa dan lalai kepada Allah, bukan hanya hidupnya sempit, tapi pagi nang hari kiamat dalam keadaan buta. Mereka dalam keadaan buta protes sama Allah. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma tunsa. Mereka datang kepada Allah protes ramai-ramai. Ya Allah, kenapa engkau kumpulkan kami hari ini dalam keadaan buta? Padahal waktu di dunia, waktu di Kayong Utara, waktu di Sungai Galik, Sungai Galik kah? Sungai Galik, desa apa? Pangkalan Buton. Nah ini nama Bugis malah orang Buton ya. Di Pangkalan Buton mata kami melihat dengan jelas, ya Allah. Mata kami jernih, ya Allah. Tapi kenapa hari ini engkau kumpulkan mata kami dalam keadaan buta? Allah menjawab, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Dulu aku datangkan Al-Quran, dulu aku datangkan Nabi yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku sertakan kepadanya Al-Quran, kitabullah, dan ada sunnah yang dibawa, dan ada contoh dari orang-orang setelahnya yang bernama para ulama, para warathah, para kiai, para ustadz yang mengingatkan kalian tentang hukumku. Kalian pura-pura buta dan tidak melihat, maka hari ini aku balas perlakuan kalian. Kalian pura-pura buta, maka hari ini aku butakan betul mata kalian. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Di sini banyak kiai, banyak ulama, terutama dari kalangan Nahdien, yang bisa kita ambil hikmah dan ilmu di dalamnya. Kalau nggak tahu ilmu dalam satu perkara, datang kepada Ki Mas Ra'i, datang kepada Ki Abu Amin, datang kepada para guru-guru mulia kita yang ada di sini. Ada Ki Mas Rafiq, ada Ustaz Abdul Aziz, ada teman-teman yang menjadi pengajar di Baitul Quran, di Darul Quran, ada di Tarbiyatul Aulad. Datang, nggak perlu malu, karena tujuannya tidak ada lain, agar hilang kebodohan di dalam hati. Tujuannya adalah untuk mencapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah hidup kita bahagia, Allah jauhkan musibah, Allah dekatkan ketentraman di dalam hati. Ini untuk anak-anak santri, khususnya yang dari pondok pesantren Darul Quran, Darul Hikam, kemudian Tarbiyatul Aulad. Takutnya nanti pulang ke rumah yang dekat masjid, dekat mushola, takutnya kalian diminta jadi imam. Ya, hati-hati kalau mau jadi imam, khususnya imam tarawih, kan banyak kecelakaan, Pak. Ini ada hafid Quran nih, Ki Mas Rafiq. Saya kalau di kampung saya itu, Pak, ibu-ibu paling tidak suka kalau saya jadi imam. Apa alasannya, Kiai? Lama kalau sholat. Kalau sholat tarawih, yang jadi imam Ustadz Zain balik semua nanti. Kalau saya jadi imam, mulai takbir itu berdebos semua balik, Pak. Terutama mak-mak tuh. Apa gitu? Takbirnya mengancam. Saya takbir, Allahu Akbar. Ibu RT colek, balik katanya. Ngapa balik? Oh, ini lama ini. Jam 10 baru balik. Yang banyak laku, wah, imam-imam macam ini nih. Nah, yang muda-muda yang jamnya hadrah nih, kecepatan sholatnya 360 km per jam. Antara rukuk sama sujud bergulung-gulung nanti dia. Bukan tak boleh, nak. Ini kode berhenti kayaknya deh, Bang.
Mulai surambu ke Mas Rahim. Hati-hati nah ya. Insya Allah kan di pondok sudah diajarin bagaimana menjadi imam, bagaimana bacaan Quran yang baik. Karena bacaan Quran yang baik dengan suara yang merdu, dengan tajwid yang baik, dengan makharijul huruf yang pas, insya Allah jamaah akan bisa menikmati. Enggak usah terburu-buru, enggak usah terlalu cepat-cepat amat, juga jangan terlalu lambat. Kalau terlalu lambat kasihan yang banyak kepentingan, banyak keperluan. Tapi kalau terlalu cepat kasihan yang tua-tua, kasihan yang umur 70, 80. Kalau sholatmu kecepatan, habis sholat beliau-beliau nyandar di tiang. Jadi ya, jadi anak-anakku sekalian, yuk mulai berani kalian nanti di tengah-tengah masyarakat tampilkan bahwa santri adalah tetap santri dalam kondisi dan keadaan apapun. Santri itu harus siap berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin sekalian dirahmati Allah, saya mungkin tidak bisa berlama-lama karena insya Allah besok pagi masih ada kegiatan ya, kegiatan suling, subuh keliling sama para kiai-kiai kita di masjid ya, di Masjid Agung Usman Al Khair. Izinkan saya menutup apa yang saya sampaikan malam ini. Tetapi yang paling penting, paling penting Bu, mungkin kula mesen ada sampean saya ngak jaga ibadahna. Dak para sepos jaga ibadahna kulun panjenengan. Umur kulun panjenengan tak kirabit. Nggih paling letotok umur kulun panjenengan 70. Ya paling-paling umur kula kali panjenengan ya 70 tahun itu dosa Pak. Paling lama ya kata Nabi hasadu ummati baina 60 wa 70. Umur umatku itu ya antara 60 sama 70 tahun. Mudah-mudahan sisa usia kita ini menjadi sisa umur yang manfaat dan barokah. Jangan lupa perbanyaklah baca Quran. Pertanyaannya, kapan Ibu terakhir baca Quran? Kapan terakhir baca Quran? 2 tahun. Subuh tadi, subuh ya, maghrib mungkin tadi ya. Terus Ibu terakhir kali buka HP kapan? Barusan ya. Ya, mulai besok walaupun sedikit-sedikit biasakan baca Quran ya. Lazimkan baca Quran. Sebenarnya sederhana Bu, satu hari bisa 1 juz. Caranya dari mana? Jangan banyak-banyak. Habis sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh masing-masing 2 lembar. 2 lembar itu berarti 1 hari 1 juz. 1 juz 1 bulan khatam Quran. Ketika Ibu doa khatam Quran, 40.000 malaikat Allah turunkan mengaminkan doa Ibu sekalian. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ngaturakan matur sembah nuwun, terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada guru mulia kita Tuan Guru Kiai Haji Masra'i beserta seluruh majelis keluarga. Kemudian kepada ketua MWC kula kelopai asman ajunan gitu katuan semoga karim Haji Makhtum kula ngaturaken matur sekelangkung sangat Ki Abu Amin, Ki Mas Rafiq, beliau saya lupa namanya. Kepala KUA. Oh, yang tukang nikah ya? Tukang nikah apa tukang nikahkan? Oh, dua-duanya. Saya dengar tukang nikah, rupanya tukang nikahkan ya. Oh, kepala KUA Kecamatan Sukadana, Ki Mas Rafiq, anggota DPRD, terima kasih. Kemudian Habib Sinten Minggu Kulo Kelalen, Habib Muhammad Al-Haddad, terus Kiai Ustadz Asmaipun Muhammad Nasir, kemudian panjenengan Bapak Kamadi, Haji Kamadi, kemudian Ustadz Abdul Aziz Gusrawi, terus Sinten ya, Kiai Basir, kemudian Ustadz kita Ustadz Lutfi Hilmi dan seluruh santri-santri sekalian ya, seluruh santri-santri sekalian tetap semangat, jangan lupa untuk selalu belajar, doakan orang tua dan tetap taat dan patuh kepada guru kalian semuanya. Insya Allah ilmu akan manfaat dan barokah sepanjang kehidupan kalian semuanya. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kebenaran pasti mutlak datangnya dari Allah, sementara kesalahan itu karena saya yang bodoh. Jika memang ada usia yang panjang, insya Allah Allah akan mempertemukan kita pada majelis-majelis yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.